Saudara, Bank Indonesia memastikan kode QR Standar Indonesia atau KRIS masih merupakan metode pembayaran non-tunai yang aman bagi masyarakat. Meski begitu, Bank Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tetap teliti dan berhati-hati saat menggunakan KRIS agar terhindar dari penipuan. Dengan kemudahan tadi itu, saya kira kita sebagai konsumen tetap harus melakukan tindakan kewaspadaan. Nah, pada saat melakukan sumbangan, pada saat melakukan pembayaran, pada saat melakukan transfer, kan ada verifikasi itu. Berapa jumlah yang mau disumbang? Mau disumbangkan kepada siapa? Gitu. Kalau saya mau nyumbang kepada Masjid An-Nur, misalkan, ya di atasnya mestinya ada Masjid An-Nur. Gitu. Nah, itu yang seringkali kita lupa. Jadi dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat pengguna KRIS untuk tetap menggunakan KRIS, tapi dengan kehati-hatian yang ditambah. Nah, ramai dibahas soal KRIS. Nah, sebenarnya apa sih KRIS? Bagaimana bacanya? Jadi bacanya adalah KRIS ya, saudara. Bukan QRIS atau QRIS, bukan, tapi KRIS. Ini merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard ya. KRIS ini merupakan cara pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan menyatukan berbagai macam QR dari banyak penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan menggunakan QR Code. KRIS ini diciptakan supaya proses transaksi pembayaran masyarakat jadi lebih simpel. Apapun bank ataupun juga aplikasi pembayarannya hanya tinggal men-scan kode cepat yang disediakan. KRIS sendiri lahir di tahun 2019, tepatnya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2019. Merespons maraknya tindakan penipuan penukaran KRIS, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Fitria Irmi Triswati, mengaku pihaknya akan melakukan berbagai antisipasi agar peristiwa ini tak kembali terulang. BI akan berkoordinasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia serta penyedia jasa pembayaran untuk menelusuri tindakan penipuan penukaran KRIS dengan modus serupa. Sesuatu terobosan untuk sistem pembayaran yang cemumuah. Jadi manfaatnya gitu ya, dengan segala inovasinya gitu, inovasi dengan segala manfaatnya, ini tentunya poin yang sangat kita lihat di depan gitu. Jadi bahwa ada risiko-risiko yang perlu dimitigasi. Nah, ini kerja kita bersama, termasuk bagaimana kita melakukan pengamanan atau security terhadap transaksi-transaksi yang kita lakukan. Jadi semua pihak tentunya akan juga ikut berperan serta. Karena kemudahan yang disediakan KRIS, jumlah penggunanya pun terus bertambah. Kita lihat, tercatat di akhir Desember 2022 sudah sebanyak 28,75 juta pengguna KRIS. Angka ini bertambah 15,95 juta pengguna dibanding 1 tahun sebelumnya. Dan yang teranyar, saudara, Bank Indonesia menyebut di bulan Februari pengguna KRIS sudah mencapai 30 juta. Total pedagang atau merchant yang telah memakai KRIS juga sebanyak 22,7 juta merchant. KRIS ini jadi jalan Bank Indonesia untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan juga keuangan. BI memperkirakan jumlah pengguna KRIS akan terus bertambah ke depannya. Dan ini tak lepas dari pulihnya aktivitas perekonomian setelah terdampak pandemi COVID-19. Peningkatan mobilitas serta meningkatnya daya beli masyarakat membuat transaksi pembayaran naik, termasuk KRIS. Di samping itu, naiknya pengguna KRIS juga karena proses yang mudah dan pengguna hanya membutuhkan ponsel untuk melakukan pembayaran. Mayoritas pengguna KRIS berada di Jawa, yakni sebanyak 20,59 juta. Di posisi kedua kita lihat angkanya ada dari Sumatera sebanyak 4,75 juta. Selanjutnya adalah di Kalimantan 1,25 juta, Sulawesi, Maluku, Papua 1,18 juta, serta Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 979 ribu. Dan penggunaan KRIS ini juga jadi upaya untuk meningkatkan cashless society di Indonesia. Ini adalah data teranyar transaksi non-tunai dari Bank Indonesia.
Nilai transaksi uang elektronik pada bulan Februari 2023 tumbuh 31,14% year on year mencapai 35,7 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking meningkat 28,35% year on year menjadi 4.332,1 triliun rupiah. Dan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga naik sebanyak 9,61% year on year menjadi 654,9 triliun rupiah.